Program studi Sistem Informasi di Universitas Saintek Muhammadiyah merupakan bidang keilmuan yang menggabungkan ilmu komputer dengan bisnis dan manajemen. Di prodi ini akan belajar bagaimana mengidentifikasi kebutuhan dan juga proses bisnis perusahaan berdasarkan data-data yang dimiliki perusahaan, kemudian merancang sistem yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Selain belajar teknik pemrograman, tugas yang dituntut untuk mempelajari proses bisnis yang ada di perusahaan. Oleh karena itu, lulusan prodi Sistem Informasi diharapkan dapat mengembangkan sebuah sistem pengelolaan data dari berbagai sumber untuk dapat disajikan sebagai informasi yang bermanfaat bagi perusahaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa TVmu? Jumpa lagi bersama saya Arina Nurrohma dalam program Saintekmu Corner. Ini merupakan program terbaru yang dimiliki oleh Televisi Muhammadiyah bekerjasama dengan Universitas Saintek Muhammadiyah yang merupakan salah satu kampus milik persyarikatan yang baru berdiri. Dan ini merupakan hal yang luar biasa di mana ada prodi-prodi yang berkualitas dan untuk dikenalkan kepada pemirsa setiap episodenya. Dan kali ini saya sudah bersama dengan salah satu kepala program studi Sistem Informasi yang dimiliki oleh Universitas Saintek Muhammadiyah, yakni Mbak Dewi Sahara Nasution. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Mbak Dewi. Waalaikumsalam Mbak Rina. Sebenarnya sudah berapa tahun berdiri sih? Jadi program studi Sistem Informasi itu tuh salah satu prodi lama di Universitas Saintek Muhammadiyah. Dulu Universitas Saintek Muhammadiyah itu adalah sekolah tinggi yang memiliki dua prodi, salah satunya Sistem Informasi. Jadi prodi Sistem Informasi itu kurang lebih 20 tahun sudah ada di sekolah tinggi atau Universitas Muhammadiyah, Saintek Muhammadiyah sekarang. Baik. Oke. Nah, ini sebenarnya tujuan dari pendirian program studi Sistem Informasi. Sudah ada berapa lulusan yang selama kurun waktu 19 ini? Untuk lulusan udah ratusan ya. Prodi Sistem Informasi udah meluluskan ratusan mahasiswa. Iya. Dan beberapa di antaranya juga sudah bekerja di instansi pemerintah. Wah, luar biasa sekali. Dan Mbak Dewi ini pemirsa TVmu juga merupakan salah satu alumni dari Universitas Saintek Muhammadiyah yang dulunya merupakan program sekolah tinggi ya. Dan untuk itu Mbak Dewi bisa mengenalkan apa saja sih kompetensi-kompetensi yang bisa dicapai ketika masuk ke program studi Sistem Informasi. Oke, mahasiswa itu nantinya di prodi Sistem Informasi mereka akan mempelajari tentang identifikasi kebutuhan data. Iya. Juga nanti mereka akan mempelajari tentang perancangan suatu sistem yang nantinya dibutuhkan oleh sebuah perusahaan untuk membangun sistem atau mengembangkan sistem yang ada di perusahaan atau instansi-instansi. Jadi untuk prodi Sistem Informasi sendiri nanti dia memiliki prospek kerja itu pilihan karirnya itu banyak seperti sistem analis, IT manager dan web develop, bisa juga menjadi application analyst dan masih banyak lainnya. Baik, dan ini pengetahuan dan keahlian ini tentu saja studi Sistem Informasi relate dengan sekarang di dunia yang membutuhkan serba apa saja teknologi yang cukup canggih dengan menggunakan sistem komputer yang luar biasa. Nah, kenapa harus memilih program studi di Universitas Saintek Muhammadiyah? Oke, kenapa harus memilih prodi Sistem Informasi di Universitas Saintek Muhammadiyah? Karena prospek karir lulusan prodi Sistem Informasi itu sangat menjanjikan ya. Apalagi dengan semakin berkembangnya teknologi di era yang sekarang. Nah, ahli sistem informasi juga sangat dibutuhkan bagi perusahaan atau instansi-instansi sebagai jembatan antara programmer dan user. Dan juga kenapa dia dibutuhkan untuk jembatan programmer dan user itu dalam membangun sebuah sistem itu harus ada sistem analis. Nah, prodi SI inilah yang nantinya menjadi sistem analis yang merancang kebutuhan user nantinya. Iya, baik pemirsa. Jadi
di program studi sistem informasi ini merupakan Fakultas Ilmu Komputer Universitas Saintek Muhammadiyah. Di situ pasti ada banyak prodi di situ. Ada keterkaitan nggak dari program studi sistem informasi dengan program-program yang lainnya? Yang pasti ada, apalagi di Fakultas Ilmu Komputer itu saling berketerkaitan antar prodi sistem informasi, prodi teknik informatika, dan sains data. Karena kita sama-sama mempelajari teknik pemrograman, tapi masing-masing prodi ada mata kuliah khusus prodi tersebut. Tuh. Jadi misal kalau teknik informatika itu dia membangun sebuah aplikasi, sistem informasilah yang merancang atau menganalisis kebutuhan dari sebuah sistem yang akan dibangun. Wow, luar biasa sekali. Nah, ini ada menjadi salah satu alternatif begitu ya, untuk belajar bagaimana memperdalam sistem informasi yang dimiliki oleh Fakultas Ilmu Komputer Universitas Saintek Muhammadiyah. Di Universitas Saintek Muhammadiyah ini tentu saja memiliki hal-hal yang bisa disampaikan bahwa tadi bisa menjadi lulusan di web development, data scientist, informasi sistem manajemen. Nah, yang sekarang sudah lulusan-lulusan sudah tersebar tadi di beberapa pemerintahan, di lembaga pemerintahan. Bisa disebutkan gitu ya, apa saja sih mereka, apakah sesuai dari lulusan kepada tempat bekerja saat ini, begitu Mbak? Kalau lulusan-lulusan yang bekerja di instansi pemerintah saya kurang hafal ya namanya. Ada misalnya lulusan 2 tahun yang lalu dia itu udah bekerja di salah satu bank swasta. Dia sesuai dengan prodi yang dia ampu saat kuliah, dia menjadi analis sistem di bank swasta tersebut. Iya. Ya, oke, luar biasa sekali, dan ada hal-hal yang memang sudah tersebar di badan salah satu perusahaan milik BUMN ya ini ya? Apa? Bank BCA itu apa ya? Oke. Salah satu bank milik swasta begitu ya, milik di Republik Indonesia begitu, dan beberapa hal yang memang perlu diperhatikan bahwa ketika kuliah di Universitas Saintek Muhammadiyah itu adalah SPP-nya yang terjangkau. Nah, bisa dijelaskan itu Mbak Dewi? Jadi kampus Universitas Saintek Muhammadiyah ini SPP-nya sangat terjangkau ya. Dibandingkan dengan program studi di kampus-kampus lain begitu ya? Betul, dibandingkan dengan program studi di kampus lain. Jadi di kampus USM ini prodi sistem informasi itu dia biaya UKT-nya per bulan itu sekitar 250.000, atau kalau per semester itu tidak sampai 2 juta. Jadi itu sangat terjangkau bagi teman-teman yang ingin berkuliah dengan harga yang terjangkau tapi mendapatkan ilmu yang sama dengan kampus lain yang mungkin UKT-nya lebih tinggi gitu ya, dibandingkan UKT di prodi ini. Nah, luar biasa ini bagi si pemirsa TVmu dan juga yang memiliki saudara yang ingin belajar di Universitas Saintek Muhammadiyah, terutama belajar tentang sistem informasi dengan biaya terjangkau, bisa hadir ke Universitas Saintek Muhammadiyah. Kita jeda sejenak Mbak Dewi. Tetaplah bersama kami pemirsa TVmu, kami akan segera kembali dengan kami di Saintek Corner. Baik pemirsa TVmu, kembali lagi bersama kami dalam program Saintek Corner bersama saya Arina Nurrohma dan juga Mbak Dewi Saharana Sution selaku Kaprodi dari Sistem Informasi Universitas Saintek Muhammadiyah. Dan pemirsa, kita akan tanya, Mbak Dewi ini kan salah satu lulusan yang dibina selama 4 tahun di Universitas Saintek Muhammadiyah. Kemudian dari menjadi mahasiswa, kemudian menjadi staf, dan sekarang menjadi seorang kepala program studi. Ini merupakan perjalanan yang luar biasa. Dan kita tanya dulu, pengalaman menjadi mahasiswa di Universitas Saintek Muhammadiyah seperti apa dengan program yang sama saat ini? Pengalaman saya menjadi mahasiswa di Universitas Saintek Muhammadiyah itu banyak ya, tapi hanya beberapa yang saya ingat itu
kita mempelajari tentang mata kuliah yang seperti manajemen proyek sistem informasi. Itu kita mempelajari cara merancang dan membangun sebuah sistem dan memanage sistem itu sendiri dalam suatu proyek. Nah, terus juga selain analis, ada juga mata kuliah mata kuliah teknik pemrograman. Iya. Nah, sistem informasi juga mempelajari teknik pemrograman, dan juga mahasiswanya juga ada mata kuliah yang mengharuskan mahasiswa itu untuk membangun suatu aplikasi. Jadi selain menganalisis, mereka juga nantinya ada mata kuliah yang berkaitan dengan prodi TI, yaitu membangun suatu aplikasi yang sudah dianalisis. Iya. Ini saya masih bertanya seputar Mbak Dewi sebagai mahasiswa begitu. Tantangan saat belajar tentang sistem informasi biasanya yang dihadapi oleh mahasiswa apa? Tahapan-tahapan sama proses belajar Mbak Dewi di sana gitu, mewakili dari mahasiswa-mahasiswa yang belajar tentang sistem informasi. Oke. Jadi itu kalau menganalisis data itu ada metode-metodenya. Okay. Dalam membangun sebuah sistem juga ada metodologi pengembangan sistem. Tantangannya itu metodologi yang kita gunakan itu kadang berbeda-beda. Nah, terus juga dalam membangun sistem juga bahasa-bahasa pemrograman yang digunakan itu berbeda-beda. Jadi kita mungkin harus menguasai salah satu saja bahasa pemrograman untuk membangun suatu aplikasi. Baik. Itu tantangannya karena banyaknya bahasa pemrograman yang kita pelajari, jadi mungkin kita sedikit tidak fokus nih mana yang harus kita kuasai salah satunya. Baik. Nah, setelah lulus kemudian melanjutkan S2 dan sekarang sudah menjadi kepala program studi. Nah, ini tentu saja peralihan ini tidak mudah, tapi Mbak Dewi sudah mengenal kampus ini jauh dengan transformasi-transformasi yang dilakukan. Nah, sekarang saat ini tantangannya seperti apa, Mbak? Memimpin salah satu program studi. Dan kebetulan pemirsa, Mbak Dewi ini merupakan kepala program studi sistem informasi baru beberapa bulan yang lalu ya. Dan kemudian dari mahasiswa, kemudian staf, dan sekarang menjadi kaprodi. Nah, itu apa yang nantinya akan dipersiapkan untuk menjadikan program studi sistem informasi ini jauh lebih baik lagi ke depan? Oke. Tantangan-tantangan yang saya alami selama baru menjadi kaprodi ini, itu kan sekarang teknologi itu makin berkembang ya. Betul. Kita butuh belajar terus-menerus. Karena teknologi baru itu muncul setiap saat. Sehingga mahasiswa itu harus terus belajar dan mengembangkan pengetahuan mereka. Nah, juga teknologi yang lama, mungkin yang beberapa tahun lalu itu sudah usang. Jadi di prodi sistem informasi ini kita harus selalu mengupdate modul-modul mata kuliah itu agar mahasiswa kita itu tidak ketinggalan informasi terkait teknologi. Jadi tantangannya itu mungkin kita harus menyiapkan modul-modul terupdate dari referensi-referensi yang terpercaya dan penelitian terbaru harus kita ulas untuk nantinya kita tuangkan di dalam modul yang nantinya juga diajarkan kepada mahasiswa-mahasiswa kita agar mereka tidak ketinggalan zaman. Baik. Ini perubahan teknologi itu sangat cepat sekali gitu ya. Dari tahun ke tahun, bahkan nggak nyampe dalam 1 tahun sudah ada pergantian teknologi dan seterusnya. Dan kita sudah memasuki dunia AI dan AI-nya pun sudah berkembang sangat pesat. Nah, melihat hal ini seperti apa, Mbak Dewi? Nah, melihat hal ini, sekarang betul yang kata Mbak Arina tadi, perkembangan teknologi itu sangat pesat. Kita sudah memasuki era 5.0, itu di mana AI
IoT itu juga sudah banyak digunakan oleh mahasiswa. Kita berharap nantinya mahasiswa kita juga bisa memanfaatkan teknologi-teknologi terbaru itu dan juga mungkin bisa menjadi bagian untuk menciptakan teknologi terbaru yang nantinya bermanfaat bagi kalangan masyarakat. Ya, luar biasa sekali. Nah, semoga dengan adanya Universitas Saintek Muhammadiyah dengan program studi sistem informasi ini bisa membuka ruang lebih banyak generasi muda untuk belajar lebih cepat lagi dengan perubahan-perubahan yang semakin cepat setiap hari, setiap bulan, setiap tahunnya. Kita nanti akan berbincang lagi dengan Mbak Dewi Sahara Nasution selaku Kaprodi dari Sistem Informasi Universitas Saintek Muhammadiyah. Pemirsa, tetaplah bersama kami akan segera kembali. Baik, senang sekali masih bersama kami dalam program Saintek Corner bersama saya Arina Nurrohma dan juga Mbak Dewi Sahara Nasution selaku Kaprodi Sistem Informasi Universitas Saintek Muhammadiyah. Senang bisa ngobrol bareng dengan Mbak Dewi yang Kaprodi yang masih muda sekali tapi sudah memimpin sebuah program studi. Ini adalah jabatan dan amanah yang baru begitu ya, dengan tantangan teknologi yang luar biasa. Sebenarnya untuk masuk kepada program studi sistem informasi, basic apa atau keahlian apa yang harus dimiliki oleh mahasiswa sebelum masuk? Ya, yang harus dimiliki mahasiswa sebelum masuk itu mungkin mereka bisa melakukan research terkait rekayasa dengan komputer sehingga nantinya mereka ketika berkuliah mereka diharapkan memiliki kemampuan untuk melakukan rekayasa dengan komputer dan juga memiliki problem solving yang baik dan mereka juga harus berpikir sistematis dan mempelajari bagaimana cara menganalisa data atau kebutuhan suatu perusahaan dan juga mereka harus nantinya harus memiliki kemampuan manajerial data yang baik. Oke. Nah, biasanya kalau masuk ke studi baru pasti kan dari peralihan dari SMA ke perkuliahan gitu. Ada salah satu treatment khusus gitu ya untuk mereka pada akhirnya bisa belajar. Nah, generasi sekarang ini relatif lebih gimana dibandingkan dengan generasi waktu Mbak Dewi kuliah? Apakah lebih cepatkah menangkap mata kuliah atau bagaimana? Jadi di temuan-temuan selama pembelajaran dari zamannya Mbak Dewi waktu kuliah maupun dengan sekarang generasi Gen Z kita sebutnya Gen Beta, Gen Alpha gitu. Oke. Jadi terdapat perbedaan ya perkuliahan waktu zaman saya dan yang sekarang. Zaman saya juga nggak terlalu lama, 2020 masih 4-5 tahun yang lalu. Jadi kalau dulu itu kan belum ada AI sama IoT. Nah, mahasiswa zaman dulu itu lebih belajar kan di kampus dikasih pengantar terkait mata kuliah misalnya pemrograman. Nah, mereka belajar di kampus tapi kan mereka harus menggali lagi informasi atau materi terkait mata kuliah itu. Jadi mereka belajar otodidak bisa di YouTube atau di sekarang mau belajarnya banyak gitu. Kalau sekarang sudah ada AI dan IoT, mahasiswa lebih cepat mencari tahu, tapi juga kelemahannya mahasiswa terkadang itu dia memanfaatkan AI untuk menjawab tugas-tugasnya. Jadi bukan mereka yang menjawab, tapi AI yang menjawab. Jadi mungkin ketika dikasih tugas mereka jawabannya benar atau cara pengerjaannya benar, tetapi kalau ditanyakan di saat pertemuan mereka tidak bisa menjelaskan tugas yang sudah mereka kerjakan karena mungkin bantuan dari AI. Tapi ada juga beberapa mahasiswa yang masih mengambil positif dari AI, mereka mencari tahu dan mempelajari lebih lanjut yang sudah diberikan oleh AI itu. Baik, ini adalah PR bersama bahwa kalau belajar dengan Gen Z itu memiliki treatment khusus. Nah, apakah benar? Apakah itu yang dihadapi oleh
Mbak Dewi kan juga tidak hanya kaprodi tapi juga mengajar begitu. Apakah benar tantangan itu terjadi gitu, baik itu di lingkungan pekerjaan, baik itu di lingkungan kampus? Iya, benar. Apa sih biasanya yang ditemukan? Biasanya yang ditemukan dengan Gen Z, kita juga harus menyesuaikan ya. Kita tidak bisa menggunakan metode pengajaran yang lama untuk teman-teman Gen Z yang sekarang karena sudah beda generasi. Kita juga harus update. Teman-teman Gen Z sekarang itu kan sudah canggih-canggih ya mereka ya. Kadang mereka lebih canggih atau lebih banyak pengetahuannya ketimbang kita. Karena mereka menggunakan smartphone mereka atau alat komunikasi mereka itu dengan bijak. Jadi mereka kita juga bisa apa ya sharing dengan mereka. Jadi menurut saya dosen sekarang itu apa ya lebih banyak sharing ke mahasiswa karena sama-sama di era teknologi yang maju ini kita sama-sama bertukar informasi dan saling belajar antar dosen dan mahasiswa. Jadi kolaborasi dan kerjasama gitu ya. Iya betul. Itu yang akhirnya saling belajar untuk mengajar. Kalau untuk dosen dan mahasiswa belajar untuk menambah pengetahuan begitu ya. Mungkin kan kita dosen itu pengetahuannya belum update, sedangkan mahasiswa kita kan yang Gen Z ini selalu up to date. Memang lebih cepat mendapatkan informasi. Dan kita juga belajar kepada mahasiswa kita. Mungkin ada informasi yang masih informasi lama yang belum kita update, nanti akan mungkin mahasiswa kita lebih aktif dalam berdiskusi nantinya. Mereka saling bertukar pikiran. Iya, baik. Oke, terakhir apa saja bisa mengajak bagi para pemirsa TVMU sekaligus juga Mbak Dewi juga bisa memberikan pesan kepada para mahasiswa generasi muda untuk mengenal lebih dalam dari Universitas Saintek Muhammadiyah, terutama program studi sistem informasi. Silakan Mbak Dewi. Untuk orang tua atau teman-teman TVMU yang mau mempelajari terkait program studi sistem informasi itu bisa bergabung dengan Prodi SI di Fakultas Ilmu Komputer Universitas Saintek Muhammadiyah karena di Prodi Sistem Informasi ini memiliki beberapa kelebihan. Tadi sudah disebutkan UKT-nya yang terjangkau, terus juga jam perkuliahannya yang fleksibel juga. Tadi belum disebutkan ya, di Prodi Sistem Informasi itu memiliki jam perkuliahan yang fleksibel. Jadi bagi teman-teman yang sudah bekerja tidak perlu khawatir mungkin akan mengganggu jam kerjanya. Terus juga untuk teman-teman yang sudah berkuliah di Universitas Saintek Muhammadiyah, saya harap kalian bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu agar tidak terjadi kerugian di diri kalian. Waktu dan biaya yang sudah kalian keluarkan itu sebanding dengan hasil yang nantinya kalian akan dapatkan ketika lulus. Dan semoga nanti ketika lulus kalian bisa bekerja sesuai dengan bidang yang kalian sedang tekuni sekarang di Universitas Saintek Muhammadiyah. Baik, luar biasa sekali. Itu tadi pesan dari Mbak Dewi Sahara Nasution, dan juga bagi pemirsa TVMU yang ingin belajar di Universitas Saintek Muhammadiyah, terutama di sistem informasi, program sistem informasi, bisa bergabung di Universitas Saintek Muhammadiyah. Di mana tempatnya, Mbak? Oke, Universitas Saintek Muhammadiyah itu ada di Jalan Raya Kelapa II Wetan, nomor 17 Ciracas, Jakarta Timur. Jadi untuk ke Universitas Saintek Muhammadiyah sekarang sangat mudah karena sudah ada LRT. LRT dari LRT ke
stasiun LRT ke kampus itu kurang lebih hanya 1 kilometer saja. Wah, luar biasa sekali. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk Mbak Dewi Sahara mengenalkan Universitas Saintek Muhammadiyah, terutama program studi sistem informasi. Jadi bagi pemirsa TVMO yang ingin bergabung dengan Universitas Saintek Muhammadiyah, bisa bergabung. Tadi ada jamnya di Fakultas Ilmu Komputer Universitas Saintek Muhammadiyah ini memiliki jam yang fleksibel, disesuaikan dengan jam kerja dari Sabtu dan Minggu ya, yang biasa pemirsa TVMO ketika ingin belajar di sana. Selain jam kuliah yang fleksibel, ada juga yakni biaya yang cukup terjangkau. Bagi demikian perbincangan saya dengan Mbak Dewi Sahara di episode kali ini. Nanti kita akan bertemu di episode-episode selanjutnya di Saintek Corner. Akhir kata, saya Arina Nurrohma dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.